Selamat kembali ke kumpulan umum online daerah Mantanau untuk malam kedua. Bagi memulakan kebaktian kita pada malam ini, saya senang menjemput Anda semua untuk bernyanyi bersama saya melalui lagu LP Mai 100, Aku Fikirkan Sekarang. Aku fikirkan sekarang negeri yang indah, negeri yang dibangunkan Yesus. Dan di sana ku berdiri di sisinya, adakah bintang di mahkota? Adakah bintang-bintang di mahkotaku bila aku tiba di syurga? Bila aku terima rumah perhentianku, adakah bintang di mahkota? Dalam kuasa Tuhan aku mau berdoa dan bekerja menarik jiwa, agar aku terima bintang-bintang mulia yang bercahaya di mahkota. Adakah bintang-bintang di mahkotaku bila aku tiba di syurga? Bila aku terima rumah perhentianku, adakah bintang di mahkota? Oh, betapa girang bila aku dapat hidup dengan Tuhan di syurga. Lebih banyak kesukaan bila lihat bintang-bintang yang di mahkota. Adakah bintang-bintang di mahkotaku bila aku tiba di syurga? Bila aku terima rumah perhentianku, adakah bintang di mahkota? Sekarang mari kita nyanyi lagu tema kumpulan umum kita dalam LP Mai 178, Pengharapanku Hanyalah. Pengharapanku hanyalah Tuhan Yesus dan kasih-Nya, darah-Nya sudah tercurah, itulah tanda kudrat-Nya. Pengharapanku hanyalah Tuhan Yesus dan kasih-Nya, Tuhan Yesus dan kasih-Nya. Meski kelam kabut jalanku dan angin ribut kelilingku, hatiku aman sentosa karena rahmat Tuhan Yesus. Pengharapanku hanyalah Tuhan Yesus dan kasih-Nya, Tuhan Yesus dan kasih-Nya. Ku ingat selalu janji-Nya, itulah penghiburanku, dikorbankannya nyawanya supaya selamat hidupku. Pengharapanku hanyalah Tuhan Yesus dan kasih-Nya, Tuhan Yesus dan kasih-Nya. Jika nafiri berbunyi, ku lihat Yesus pun datang, ku turut sorak dan nyanyi, Tuhan bawa aku pulang. Pengharapanku hanyalah Tuhan Yesus dan kasih-Nya, Tuhan Yesus dan kasih-Nya. Pada masa ini, saya menjemput sahabat saya untuk melayangkan doa pembuka. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, pada saat dan ketika ini ya Tuhan, kami sekali lagi memanggil Engkau. Kami berterima kasih karena Engkau memimpin kami sepanjang pada hari ini. Dan sehingga pada saat ini ya Tuhan, kami
meluangkan masa ini untuk belajar firman-Mu, di mana kami akan memulakan kumpulan kebangunan rohani pada malam pertama ini. Kami memohon agar malaikat dan Roh-Mu terus menyertai satu persatu kami, dimanapun kami berada, dan dimanapun kami mendengar pelajaran sebentar nanti. Kiranya Tuhan, Engkau memimpin satu persatu kami, sehingga kami beroleh berkat daripada pelajaran yang akan disampaikan oleh pembicara kami sebentar nanti. Ya Bapa, kami mohon Engkau juga mencurahkan Roh Kudus kepada pembicara kami khas pada malam ini untuk meneruskan pelajaran kami. Biarlah Engkau memberkati pembicara kami sehingga dia dapat menyampaikan pelajaran dengan baik selaras dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami mohon juga biarlah Tuhan melindungi kami satu persatu dimanapun kami berada, agar kami menjauhi daripada kuasa-kuasa kegelapan dan kami dapat menerima berkat Tuhan melalui pembicara kami sebentar nanti. Terima kasih karena kebaikan-Mu kepada kami, sehingga Engkau memberikan kami kesehatan untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih sekali lagi karena Engkau sudah mendengar doa kami. Karena semua ini kami serahkan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sekarang mari kita dengarkan info kesehatan daripada Puan Jisna. Hai semua, semalam kita sudah mendengar tips awet muda yang pertama, yaitu mengenai air. Tips kedua pada malam ini adalah buah dan sayuran. Ada pepatah mengatakan, biarlah makanan Anda menjadi obat Anda. Ini menunjukkan bahwa makanan harian kita lebih daripada sekadar menghidupkan kita, tetapi juga mengandungi unsur-unsur yang menyembuhkan. Manusia mempunyai kapasiti yang besar untuk menyesuaikan diri kepada pelbagai jenis makanan yang berbeza. Walau bagaimanapun, sains nutrisi menunjukkan bahwa terdapat makanan tertentu yang tidak boleh ditinggalkan seperti buah-buahan dan sayuran segar. Manusia diciptakan dengan pelbagai organ dan fungsinya. Setiap organ di dalam tubuh manusia ada makanan khasnya. Makanan dari tumbuh-tumbuhan merupakan sumber kesehatan dan kuasa penyembuhan. Makanan yang berasal dari tumbuhan mengandungi bahan-bahan yang menghasilkan kesan farmakologikal yang serupa seperti mana-mana perubatan. Ia mempunyai kelebihan seperti berikut. Ia mencegah penyakit dan membetulkan kecenderungan menghadapi penyakit selain mengandungi zat-zat penyembuhan. Secara amnya, ia tidak mempunyai kesan sampingan. Lebih mendalam atau pekat warna makanan itu, lebih tinggi nilai zat untuk perlindungan badan. Diet berdasarkan sayur-sayuran menolong mengurangkan tekanan darah tinggi. Kekurangan zat boleh mengundang penyakit. Kelebihan zat juga boleh membawa obesiti. Kelebihan vitamin dan mineral boleh membawa kepada keracunan. Satu diet yang seimbang baik untuk pertumbuhan dan penjagaan kesehatan badan. Dalam situasi di mana banyak jenis makanan boleh didapati, pilihlah makanan vegetarian yang lebih baik. Beberapa kajian ahli sains mendapati makanan vegetarian boleh mengurangkan risiko mendapat stroke. Vegetarian mempunyai risiko mendapat penyakit yang rendah karena pemakanan daging yang rendah, tetapi keadaan ini juga mungkin disebabkan mereka memakan buah-buahan, sayur-sayuran, bijirin, dan kekacang. Makanan berdasarkan sayur-sayuran boleh mengelakkan sembelit. Makanan berdasarkan sayur-sayuran
boleh mengurangkan risiko mendapat diabetes jenis 2. Buah dan sayur-sayuran, bijirin, dan makanan berzat tinggi mengawal kandungan gula di dalam darah berbanding dengan makanan yang berkalori tinggi. Buah-buahan dan sayur-sayuran jika diambil selalu boleh mengurangkan risiko mendapat katarak dan kelemahan otot-otot badan. Sayuran, buah, bijirin, legum, dan kekacang mempunyai fiber yang tinggi, tinggi antioksida, rendah kolesterol, rendah lemak tebu, rendah hingga kosong hidrokarbon. Pilihlah makanan yang mempunyai warna seperti pelangi, yaitu merah, orange, kuning, hijau, biru indigo, dan ungu. Seterusnya adalah tips memilih makanan hijau. Elakkan mendapat makanan hijau daripada satu puncak yang sama, karena produk daripada sumber bekalan yang sama akan mengurangkan kaedah pengeluaran makanan, penggunaan racun perusak, kaedah pemprosesan, dan pelbagai faktor pengeluaran yang sama. Dengan menukar puncak makanan akan mengurangkan risiko pengumpulan sesuatu bahan toksin di badan kita. Tanam sendiri sayur-sayuran dan buah-buahan. Menanam sendiri sayur-sayuran dan buah-buahan di sekeliling rumah dapat memastikan ia bebas daripada racun perusak, di samping dapat menikmati buah-buahan yang segar dan selamat dimakan. Serangga boleh menjadi penunjuk. Makanan hijau yang ada atau sedikit kesan serangga menunjukkan ia kurang atau tiada sisa racun perusak. Bagaimanapun, hati-hati akibat penggunaan pelbagai jenis racun pada tempo yang lama boleh menyebabkan makhluk perusak lalai dengan racun itu. Kita perlu cuci bersih. Mencuci makanan hijau dapat mengurangkan 10 hingga 20% sisa racun yang terdapat di kulit sayuran dan buah-buahan. Organik pilihan yang baik. Kaedah penanaman organik dihasilkan secara semula jadi tanpa menggunakan sebarang bahan kimia dan racun perusak. Selain memastikan sayur-sayuran dan buah-buahan bebas dari racun perusak, pengguna perlu memastikan ia juga selamat dimakan dari aspek kebersihan dan kandungan zat makanan. Panduan untuk memilih. Pilih sayur dan buah yang segar dan cerah warnanya. Buah-buahan dan sayur-sayuran jenis bunga mestilah kelihatan cantik bentuknya dan keras. Buah-buahan dan sayur-sayuran jenis buah perlu dalam keadaan elok, tidak berkedut, dan kulitnya kelihatan banyak mengandungi air. Buah-buahan segar mestilah rangup apabila kita memakannya. Sayur-sayuran jenis kekacang perlu dipilih dan yang cerah warnanya dan rangup apabila dipetakan. Sayur-sayuran jenis akar atau berbawang perlu keras apabila ditekan dan kelihatan banyak mengandungi air. Sayur-sayuran jenis pucuk hendaklah berwarna cerah, segar, dan kelihatan banyak mengandungi air. Penyimpanan yang betul perlu untuk memastikan sayur-sayuran dan buah-buahan segar dan tahan lama. Sayur-sayuran dan buah-buahan perlu dibasuh, dibalut dengan kertas, dan disimpan di bahagian bawah atau ruang khas untuk sayur-sayuran dan buah-buahan di dalam peti sejuk. Jika tiada peti sejuk, sayur-sayuran dan buah-buahan boleh diletakkan di tempat yang dingin, redup,
di bahagian dapur. Elakkan menggunakan bag plastik untuk mengelakkan buah menjadi layu dan vitaminnya hilang. Buah-buahan seperti pisang jangan disimpan di dalam peti sejuk karena kulitnya boleh menjadi lebam. Sayur-sayuran dan buah-buahan di dalam tin hendaklah dipindahkan di dalam bekas simpanan yang lain sebaik saja tin itu dibuka dan disimpan di dalam peti sejuk. Terima kasih, ini saja info kesehatan kita untuk malam ini. Tuhan memberkati. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Saudara-saudari sekalian, marilah kita bersedia mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Elder Roni. Beliau melayani sebagai pemimpin pelayanan lelaki di Gereja Mengaris Darat. Selamat malam saudara dan saudari sekalian. Selamat datang ke kumpulan umum daerah Mentanau. Sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan pada malam ini, saya mau mengajak saudara dan saudari berdoa. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, terima kasih. Terima kasih atas pimpinan, keselamatan, kesehatan yang Kau telah berikan kepada kami semua. Terlebih terima kasih di atas pengampunan yang Kau senantiasa berikan pada kami. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa untuk pelajaran kami pada malam yang kedua ini. Biarlah kiranya Roh Tuhan, malaikat Tuhan membantu kami. Sama ada saya maupun yang mendengar pelajaran ini, biarlah kiranya hati kami siap diajar, hati kami siap untuk belajar, dan terlebih tolong jauhkan dari kami segala gangguan kuasa-kuasa kegelapan yang berlaku ataupun yang coba mau mengganggu kami di saat kami mau belajar. Semua ini kami mau serahkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara dan saudari sekalian, saya mau mengungsikan kepada kita bagaimana kita mau mengetahui wawasan kita ataupun wawasan saudara dan saudari sekalian. Di dalam Amsal pasal 20 ayat 18, rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. Bill Graham tentang pengalaman Einstein ataupun pengalaman Albert Einstein. Suatu ketika Albert Einstein menaiki kereta api, dan sementara konduktor datang kepadanya untuk meminta tiket kereta api tersebut, malangnya tiket Einstein tercicir dan dia tidak tahu di mana dia letak ataupun di mana tercicir. Dia merasa panik dan dia tercari-cari di semua tempat di dalam kereta api tersebut, tetapi dia tidak menemukannya. Tetapi saudara dan saudara sekalian, konduktor kereta api tersebut mengatakan, saudara tidak perlu bimbang tentang tiket tersebut, karena konduktor kereta api tersebut mengenali Einstein lebih daripada itu. Sebab besar kemungkinan Einstein selalu menggunakan perjalanan dengan kereta api. Jadi setelah 20 menit kemudian, konduktor kembali lagi kepada Einstein dan bertanya. Dan dia melihat Einstein sedang merangka-rangka untuk masih mencari tiketnya. Sekali lagi konduktor tersebut mengatakan, berusaha meyakinkan Einstein bahwa tidak perlu bimbang. Sebab dia sudah katakan tadi bahwa tiket itu tidak begitu penting. Tapi apa yang paling penting ialah dia sudah berada dalam kereta api tersebut. Einstein melihat kepada konduktor. Lalu dia berkata, anak muda, ini bukan masalah kepercayaan, melainkan tujuan. Saya perlu menemukan tiket itu karena saya lupa kemana saya akan pergi. Rupa-rupanya Einstein tidak tahu di mana arah tujuannya, sebab dia telah menulis dan meletakkan tujuannya ke dalam dompetnya. Nah, saudara dan saudari sekalian, kemana arah tujuan Anda? 20 tahun dari sekarang ini, apakah menjadi tujuan kita atau Anda? Berapa banyak uang yang akan Anda miliki? Pekerjaan apa yang Anda miliki? Bagaimana dengan keluarga, pasangan hidup, dan anak-anak Anda? Di mana Anda akan tinggal? Bagaimana keadaan
kerohanian Anda. Saudara dan saudari sekalian, adalah menjadi satu kerugian kalau kita tidak punya rencana atau kita tidak punya impian. Kita tidak akan sampai pada tujuan yang kita inginkan dalam hidup ini secara kebetulan. Tanpa sebuah rencana, kita cenderung hanyut menjauhi impian-impian kita. Saudara dan saudari sekalian, Raja Sulaiman punya sasaran yang jelas dalam membangun Ka'bah. Yang pertama, ia mengumpulkan persediaan yang diperlukan. 1 Raja-Raja pasal 5 ayat 6. Yang kedua, ia mengorganisasikan bangsa di dalam 2 Tawarik pasal 2 ayat 2. Yang ketiga, ia merancang fasilitasnya. 2 Tawarik pasal 3 ayat 3. Yang keempat, ia menentukan waktu untuk memulakan proyeknya. 2 Tawarik pasal 3 ayat 2. Yang kelima, ia menyelesaikan proyek itu. 2 Tawarik pasal 5 ayat 1. Nah, saudara-saudari sekalian, dalam penyelidikan di manakah atau tahukah kita wawasan kita? Hanya 30% orang Amerika yang telah membangun tujuan-tujuan yang memberikan arti tertentu pada kehidupan mereka sehari-hari pada tahun 2001. Dan Bob Behel juga menyatakan bahwa 90% daripada masyarakat umum benci merencanakan tujuan-tujuan bagi diri mereka sendiri. Nah, saudara dan saudari sekalian, ada 7 cara dalam hidup kita untuk memiliki tujuan yang jelas. Yang pertama, rohani. Yang kedua, jasmani. Yang ketiga, keluarga. Yang keempat, pekerjaan. Yang kelima, pertumbuhan pribadi. Yang keenam, sosial. Yang ketujuh, keuangan. Saudara dan saudari sekalian, Alkitab memberi kita nasihat tentang perlunya tujuan hidup. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengkehendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ini di dalam Yakobus pasal 4 ayat 13 dan hingga 15. Apakah sebenarnya tujuan kita? Untuk apa kita hidup di dunia ini? Rick Warren memusatkan perhatian pada diri sendiri tidak akan pernah menyingkapkan tujuan hidup kita. Anda dijadikan oleh Allah dan untuk Allah. Dan sebelum Anda memahaminya, kehidupan tidak pernah dipahami. Nah, tidak ada salahnya merencanakan mau menjadi apa kita kelak 20 tahun akan datang. Tetapi sebagai seorang Kristen, tujuan kita yang paling utama bukan untuk hidup selamanya di dunia, tetapi untuk menuju Eden, yaitu surga, yang pertama untuk menikmati hidup kekal di dunia baru. Saudara dan saudari sekalian, Abraham tahu kemana tujuannya. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Nah, Allah telah memberikan informasi lewat Alkitab bahwa kota yang dibangun Allah, yaitu kota yang menjadi tujuan perjalanan kita, itu hampir tiba. Saat ini kita sedang berada pada akhir sejarah dunia.
Informasi ini diberikan Allah lewat mimpi kepada seorang raja kafir. Nah, di dalam Daniel 2 ataupun dalam bab 2 Daniel, dalam Daniel pasal 2 ayat 3, aku bermimpi, hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu. Nah, dalam Daniel pasal 2 ayat 4, ya Raja, kekallah hidupmu, ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu, maka kami akan memberitahukan maknanya. Dan di dalam Daniel pasal 2 ayat 5, tetapi Raja menjawab para kasdim itu, aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Tetapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah. Pemberian-pemberian dan kehormatan yang besar daripadaku. Oleh sebab itu, beritahukanlah kepadaku mimpi itu dengan maknanya. Dalam Daniel pasal 2 ayat 10, para kasdim itu menjawab raja, tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja. Dan tidak pernah seorang raja, bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya, telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu atau seorang ahli jampi atau seorang kasdim. Apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada tuanku raja selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Saudara-saudari sekalian, keempat orang muda Ibrani itu berdoa dengan sungguh-sungguh agar Allah menyatakan mimpi dan maknanya kepada mereka sebelum waktu yang telah ditentukan habis. Ini dalam Daniel pasal 2 ayat 16 hingga 18. Mereka berdoa dan berbeda. Dalam Daniel pasal 2 ayat 28, tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Dan dalam Daniel pasal 2 ayat 29, dan dia yang menyingkapkan rahasia-rahasia telah memberitahukan kepada tuanku apa yang akan terjadi. Dalam Daniel pasal 2 ayat 31, ya Raja, tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Daniel menerangkan mimpi raja itu dengan sangat jelas sehingga Raja Nebukadnezar yakin benar bahwa itulah mimpi yang dia lihat. Raja berkata, ya, itulah dia patung besar yang telah berdiri di atas segala sesuatu. Saudara dan saudari sekalian, patung tersebut kepalanya daripada emas. Dadanya dan lengannya yang terbuat daripada perak yang kurang berkilau. Perut dan pinggangnya daripada tembaga. Paha terbuat dari besi, manakala kaki sebagian besi dan sebagian lagi tanah liat. Di dalam Daniel pasal 2 ayat 34, sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia. Dan di dalam Daniel pasal 2 ayat 34, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat sehingga remuk. Dan dalam Daniel pasal 2 ayat 35, lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan.
Dan dalam Daniel pasal 2 ayat 35, tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Saudara dan saudara sekalian, diberitahukan bahwa tujuan hidup kita bukan hanya di dunia ini, tetapi kita akan ke surga saat kerjaan batu itu datang kelak. Dan dalam Daniel pasal 2 ayat 43, seperti Tuhan kulihat besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan. Tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan satu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaannya tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabiskannya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Dalam Daniel pasal 2 ayat 45, tepat seperti Tuhan kulihat bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, perak, dan emas itu. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuanku, Raja, apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Wahyu pasal 11 ayat 15, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Saudara dan saudari sekalian, kita sedang hidup dalam akhir sejarah dunia. Tidak lama lagi dari sekarang kita akan segera memasuki kota yang dinantikan oleh Abraham itu, yakni kota yang di dasarnya langsung dibangun oleh Allah. Menurut catatan Alkitab, buku yang menjadi sumber pertumbuhan di dalam keajaiban kasih Allah itu adalah Kejadian, di berbagai cara membuktikan bahwa kedatangan Kristus itu tidak lama lagi, dan kita memang hidup di penghujung sejarah dunia. Sebentar lagi kita akan sampai kepada tujuan kita, yakni kota yang didirikan Allah itu. Akan ada Mesias palsu dan nabi palsu. Jika engkau mendengar Yesus ada dalam gereja atau di mana-mana, janganlah mempercayainya. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan akan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini di dalam Matius pasal 24 ayat 5. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ini di dalam Matius pasal 24 ayat 24. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan Anak Manusia. Ini di dalam Matius pasal 24 ayat 27. Tanda yang dahsyat di alam. Dan akan terjadi juga hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Lukas 21 ayat 11. Saudara dan saudara sekalian, pada 19 Mei 1780, matahari digelapkan. Bulan menjadi merah seperti darah. Dan pada 12 November 1833, bintang berguguran. Dan pada tahun 2004, satu tsunami besar yang sangat dahsyat berlaku. Nah, di dalam Matius pasal 24 ayat 7, akan ada bala kelaparan.
Dan di seluruh dunia, lebih daripada 10.000 manusia setiap hari kebeluran. Dan pada setiap tahun ada 3,5 million ya kebeluran yang berlaku di seluruh dunia. Di dalam Lukas pasal 21 ayat 11, dan akan ada penyakit sampar. Nah, saudara dan saudara sekalian, pada tahun 1918, wabak influenza menyebabkan 18 juta orang meninggal dunia. Dan gempa bumi di pelbagai tempat. Ini di dalam Matius pasal 24 ayat 7. Perang dan isu perang. Dan di dalam Matius pasal 24 ayat 6, kamu akan mendengar perang atau kabar-kabar tentang perang. Perang antara suku dan bangsa. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan akan melawan kerajaan. Matius pasal 24 ayat 7. Dan korban keganasan seperti yang kita lihat di dalam slide ini. Ini berlaku di mana-mana. Pencemaran alam sekitar. Bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Yesaya pasal 51 ayat 6. Inilah waktunya untuk menghancurkan orang-orang yang menghancurkan bumi. Ini dalam Wahyu pasal 11 ayat 18. Damai yang semu. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti orang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Krisis keuangan dunia. Hampir semua harga saham jatuh pada hari peperangan Israel dan Gaza pada masa yang lalu. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan meretaplah atas sengsara yang menimpa kamu. Kekayaan sudah busuk dan pakaianmu sudah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpul harta pada hari-hari sedang berakhir. Yakobus pasal 5 ayat 1 hingga 3. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 4 juga menyatakan bahwa sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit penanmu. Dalam Matius pasal 24 ayat 37, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Dalam Matius pasal 25 ayat 34, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu. Saudara dan saudara sekalian, kita sudah tahu serba sedikit. Mungkin apa wawasan saya, apa wawasan Anda. Tetapi apakah saudara dan saudari benar-benar telah siap sedia menantikan untuk memasuki kota itu? Apakah menantikan kedatangannya merupakan tujuan hidup Anda? Sudahkah masing-masing kita menyerahkan hati kita kepadanya? Saudara dan saudari sekalian, ingatlah, tidak akan lama lagi kita akan memasuki kerajaan yang dibangun Allah, yakni surga. Itulah yang menjadi tujuan kita.
Dan saudara-saudara sekalian, apakah Anda siap untuk memasuki ke sana? Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih atas pelajaran malam kedua ini yang telah kami sama-sama pelajari sebentar tadi. Tuhan tolong biarkan pelajaran ini tersemat di dalam kehidupan kami masing-masing agar pelajaran ini boleh kami jadikan sebagai panduan kami untuk mengetahui dengan lebih jelas wawasan atau tujuan atau impian hidup kami. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah ke surga dan Engkau telah menyediakan tempat bagi kami. Dan tidak lama lagi Engkau akan kembali ke dunia ini untuk mengambil kami ataupun anak-anak pilihan-Mu yang telah bersedia untuk memasuki kerajaan surga. Tuhan, semua ini kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.